Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Rafli Hakiki Channel. Selamat siang bagi teman-teman sahabat petani kopi. Sekarang kita akan melakukan tutorial atau cara pengambilan entres yang bagus. Soalnya begini, kemarinnya saya itu pernah ditelepon teman dari daerah Lampung. Itu dia bertanya begini, bolehkah kita mengambil entres pada sambungan yang masih berumur kisaran 1 tahun, seperti itu. Di depan saya ini kisaran umurnya 1 tahun. Kemarinnya di bulan 1 atau bulan 2 saya lakukan penyambungan. Saya kasih tip seperti ini. Cara pengambilan entres itu bukan tergantung pada umur setekan. Begini teman-teman. Soalnya ada teman yang berasumsi begini. Dia bilang teman saya yang dari Lampung. Soalnya dia dapat ilmu katanya dari teman-teman sahabat petani kopi yang lain. Tidak boleh melakukan pengambilan entres ketika umur sambungan itu masih belum berbuah ngagung katanya. Kalau bagi saya pribadi dan yang pernah saya alami seperti ini. Pengambilan entres itu tidak tergantung pada usia sambungan. Mau itu 1 tahun, mau itu 2 tahun, mau itu 3 tahun dan seterusnya. Yang penting yang pertama yaitu indukannya entres tersebut yang mau kita ambil itu buahnya bagus, seperti itu. Diumpamakan seperti ini. Ini indukannya bagus. Seharusnya kalau mau melakukan pengambilan entres pada sambungan yang seperti ini boleh-boleh saja, tidak ada yang tidak boleh. Silahkan bagi teman-teman yang mau melakukan pengambilan entres yang masih berusia 1 tahun sambungannya, mau dilakukan pengembangan, silahkan, tidak apa-apa. Dilakukannya itu kalau entres dalam keadaan minim. Kalau banyak entres, ya diusahakan jangan yang ambil seperti ini. Soalnya ini masih dalam masa pertumbuhan. Kalau entres itu dalam keadaan minim, ya diambil untuk pengembangan seperti ini, tidak apa-apa. Yang masih berusia 1 tahun. Pokok pada intinya indukannya tersebut bagus, buahnya bagus, seperti itu. Dan tiap tahunnya dia tidak zong. Tiap tahun dia selalu stabil, seperti itu. Kenapa kok berasumsi teman-teman yang seperti itu tidak boleh mengambil entres pada usia 1 tahun? Karena pada intinya ya seperti itu. Sambungan yang masih umur kisaran 1 tahun seperti ini masih dalam tahap pengembangan, masih dalam tahap pertumbuhan, seperti itu. Kalau mau dikembangkan, kalau entresnya dalam keadaan minim, ya dilakukan saja, tidak apa-apa. Kita potong perumpamaan seperti ini. Kita ambil yang ujung seperti ini teman-teman. Kita ambil yang ke sana, kita manfaatkan. Kita ambil ini bisa jadi berapa batang? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa jadi 5 batang. Seperti itu. Yang berasumsi tidak boleh mengambil entres pada usia 1 tahun, yang tidak boleh, yang berasumsi seperti itu saya kira kurang tepat. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan penyambungan, pengambilan entres pada usia sambungan masih muda, silahkan dilakukan saja, tidak apa-apa, tidak akan jadi pengaruh. Seperti itu teman-teman. Soalnya saya sudah sering pengalaman seperti itu. Ketika saya mempunyai klon bagus, sambungannya masih kisaran 1 tahun, mau saya kembangkan, ya saya akan ambil seperti itu. Yang penting indukannya bagus, seperti itu. Dan pengambilan entresnya diumpamakan seperti ini. Yang ini kita bisa ambil. Kenapa ini saya tidak ambil? Karena entres saya itu sekarang melimpah. Makanya tidak saya ambil yang seperti ini. Diumpamakan mau ambil ya, kalau minim entres kita ambil yang seperti ini. Kita potong yang ujungnya seperti ini. Kita potong kembali ujungnya seperti ini. Dari lepas buah. Sisakan 1 ruas, seperti itu. Jadi kedepannya yang ujung-ujungnya itu bisa dibuat entres, seperti itu teman-teman.
Jadi untuk melakukan pengambilan entres itu tidak terpaut pada usia sambungan. Mau itu 1 tahun, mau itu 2 tahun, silahkan. Yang penting indukannya bagus, tiap tahunnya bagus, silahkan dilakukan pengambilan entres. Kalau ada ya tunas raja seperti ini. Ini full tunas raja teman-teman. Tidak ada tunas ranting sama sekali. Soalnya keuntungannya kita memelihara tunas raja. Kita mau punya target 2 kilo per batang. Kita tidak usah banyak-banyak memelihara B0. Cukup dengan 3 tunas raja itu sudah melebihi dari 2 kilo. Itu keuntungannya. Yang pertama, yang kedua kalinya ketika sortasi kita tidak ruwet. Kita tidak ruwet seperti tunas-tunas ranting. Seperti itu keuntungannya. Kalau ada ya klon yang memang tumbuhnya itu memang terbuat dari tunas raja. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi bagi teman-teman sahabat petani kopi, silahkan kalau mau melakukan pengambilan entres silahkan, dan diusahakan pengambilan entres itu sore. Kalau bisa sore, jadi paginya bisa dibuat untuk sambung. Kalau dalam keadaan hujan seperti ini, sekarang di tempat kami ini hujan teman-teman, gerimis, diusahakan jangan melakukan penyambungan karena air hujan itu sangatlah keras. Jadi dia akan menyebabkan kegagalan dalam penyambungan. Jadi kalau dalam keadaan gerimis atau apalagi dalam keadaan hujan besar, jangan dilakukan penyambungan. Antisipasi saja seperti itu. Ya terkadang hidup juga. Kita tidak bisa menentukan hidup dan matinya sebuah sambungan, kan seperti itu. Cuma teori saya seperti itu. Ketika dalam keadaan gerimis, saya tidak akan melakukan penyambungan seperti itu. Ambillah di saat-saat yang aman seperti itu. Pagi-pagi sekali, diumpamakan jam 7 sampai jam 10 kita lakukan penyambungan seperti itu. Nah, sekian dari kami tip bagi teman-teman sahabat petani kopi. Kalau ingin melakukan penyambungan silahkan dilakukan pengambilan entres meskipun usia sambungannya itu berumur 1 tahun atau 2 tahun. Jadi tidak terpaut pada usia sambungan. Mau itu 1 tahun, 2 tahun silahkan. Yang ini kenapa kok saya bagi teman-teman saya kasih tip lagi. Jadi di asnya seperti ini kemarinnya banyak daun-daun. Pasti terjadi. Ini pasti terjadi pada tanaman teman-teman masing-masing. Jadi kalau ada daun-daun di as seperti ini, kita buangi saja dulu. Tujuannya kenapa? Satu, untuk matahari biar masuk. Ketika matahari sudah masuk ke batang-batang ini, sudah terpenuhi, itu akan memancing tunas-tunas baru di sini. Setiap ruas ini akan keluar nanti bahan-bahan B0 kembali. Kalau ini ketutup asnya, ketutup sama daun seperti ini, kita buang. Seperti itu teman-teman. Ini akan memancing tunas-tunas baru. Jadi kalau sudah plong seperti ini akan tumbuh dari sini, bahkan dari sini. Ini sudah mau tumbuh kemarinnya. Saya buatkan as lagi di sini. Saya buatkan 3 atau 4. Jangan terlalu banyak. Paling banyak itu 4 as, biar tidak sulit ke depannya untuk melakukan sortasi. Seperti itu teman. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin melakukan pengambilan entres silahkan dilakukan meskipun usia sambungannya itu masih dalam keadaan muda, dalam 1 tahun seperti itu. Dilakukanlah pengambilan entres kalau entresnya dalam keadaan minim. Kalau masih banyak entresnya, jangan dilakukan pengambilan entres yang usianya seperti ini. Soalnya ini masih dalam masa pertumbuhan seperti itu. Ya sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kehilafan dari kami. Saya mohon maaf yang tiada batasnya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan konten-konten kami tentang seputar tanaman kopi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.